Kak itu pernah ngerasa insecure nggak selama menjalani relationship sama abah? Pernah, dulu-dulu waktu aku awal-awal Welcome back in my YouTube channel. Balik lagi bersama Kakak Itwil. Sudah 1000 purnama aku nggak pernah Q&A lagi ya Beb. Jadi ini aku bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah ditanyakan sama bundil-bundil di keluarga Itwil di channelku. Ya, langsung aja ember bur. Oke, first question ya Beb. Aku minta pendapat kakak untuk lavender marriage dong kak. Menurut kakak baik nggak memutuskan untuk menjalani lavender marriage? Oke, lavender marriage ini dua-duanya belok. Jadi pasangan tapi saling tahu. Ceweknya lesbiola, cowoknya home pimpa. Mereka bikin komitmen menikah supaya terlihat lurus di society. Kalau memang saling tahu, ya silahkan aja. Ya, aku nggak bisa komen karena aku pun home pimpa ya Beb. Gue aja you know lah ya, belok gitu. Jadi kalau misalnya kamu berani mengambil apa ya, konsekuensi gitu ya, pasti ada akibatnya nanti, entah itu ketahuan, entah itu you know lah ya Beb, banyak lah ya. Jadi silahkan aja, itu pilihan masing-masing. Aku nggak mau kayak jangan atau ayo nggak apa-apa. That's your choice. Next question. Aku hampir 10 tahun menikah. Kenapa saya udah jarang banget disentuh? Harus aku duluan yang ngajakin, terus terkadang pengen digoda juga. Oke, berarti ini tipikal laki-laki yang kulkas 2000 pintu. Ya, ding dong dingin iblis ya. Ya nggak apa-apa, Beb. Ya kamu harus menerima dong. Itu kekurangan suamimu. Dingin, nggak peka. It's okay. Beb, ya kamu meminta duluan pun nggak akan mengurangi value kamu sebagai istri. Kalau aku duduk aja langsung yang penting endul, bener nggak? It's okay, jangan berharap apa ya. Kalau memang sudah karakternya dingin, sampai kapanpun dingin. Meskipun kamu minta pada saat waktu itu gitu ya, suami kamu buat berubah. Ya tolong dong, hari itu doang, nanti nextnya pasti begitu lagi, dingin lagi daripada kamu ngebatin terus sedih. It's okay Beb, duluan aja ya, duluin. Ayah we her. Next question ya Beb, pakai mikrofon sekarang. Nggak tahu mikrofonku kemandose ya yang bulat itu. Aku udah pisah 1,5 tahun. Lamanya pernikahan 11 tahun. Tapi sampai saat ini akiku masih belum bisa tidur nyenyak. Masih terpikir tentang masa lalu. Tapi tidak ada niatan untuk balikan lagi. Sebenarnya aku udah move on atau belum? Oke. Belum tenang. Kalau move on mungkin udah Beb, tapi kalau tenang belum. Ya it's okay, takes time. Apalagi ada trauma di masa lalu yang bikin yang bikin hati kamu sakit. Jadi nggak apa-apa, setiap orang beda. Kekuatan mental, ketahanan mental orang tuh beda-beda Beb. Jangan disamain sama orang lain. Yang tahu kamu ya kamu. Karena banyak beberapa orang yang aduh lu lebay. No. Ya, kita tuh beda-beda. Ada yang kuat, ada yang enggak. Bener kan? Jadi santai, take your time, it's okay. Ya, tapi harus berusaha juga Beb. Jangan diingat-ingat terus, oke? Okay? Next question, Beb. Kak Itwil, aku ibu satu putra, 11 tahun, urus anak sendiri, bapaknya ada dan tiada. Harus gimana dose ya kak, pengen cerai tapi anak perlu figur ayah. Kalau bapaknya juga datang kayak jelangkung, ngapain Beb? Anak itu nanti ngerti sendiri loh, kalau menurutku ya. Gak ada mantan bapak, gak ada mantan ibu. Anak pasti nyari bapaknya juga kok at the end of the day. Cuman pasti anak juga ngerti perasaan kamu Beb. Kamu capek ya. Suamimu pergi, kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Anak tuh ngerti, pasti lebih sayang ke kamu nanti. Ya daripada kamu sekarang gak happy, ya pisah aja. Ciao. Maksudnya nggak ngurus atau dia ada selengkian atau dia ada simpanan lain atau gimana Beb? Apa dia cuman nggak
bantu kamu dalam segi finansial atau gimana? Aku kan nggak tahu ya. Kalau dia ada cewek lain, ciao. Next question ya, Beb. Kak itu pernah ngerasa insecure nggak selama menjalani relationship sama Abah? Pernah, dulu-dulu waktu aku awal-awal TikTokan. Hmm. Jadi awal-awal tuh aku nggak kerja, ya, nggak kerja karena memang baru pindah dari Jerman ke sini. Di Jerman tuh aku tuh on off Beb, kadang balik ke Indo, kadang di Jerman, tapi kebanyakan di Jerman. Jadi di sini belum dapat kerja tuh awal-awal, jadi aku TikTokan dan orang-orang sini bener-bener apa ya, nggak into media sosial kan. Jadi IG pun paling ya begitu-begitu Beb. Jadi bukan konsumsi sehari-hari gitu. Beda sama di Indo. Nah, awal-awal tuh aku disepelekan banget sama mamanya, sama kembarannya, sama abahnya pun dia kayak berapa kamu dapat gitu. Aku bilang gini, ya nggak mungkin dong gue baru aja debut gitu ya, debut terus langsung dapat duit banyak kan nggak mungkin kan. Aduh, dari setiap orang juga dari nol dulu kan. Di situ aku insecure. Ih, apa gue udah melakukan hal yang benar gitu ya. Terus live, tapi emang aku bukan kayak cari duit beb di situ. Aku juga punya passive income kan. Di Bali punya villa gitu. Punyalah penghasilan aku. Tapi ya nggak excited abah ini awal-awalnya. Tapi aku live terus kayak orang gila beb, gue beb. Live terus aku. Dari penontonku 8 orang, 10 orang, itu aku insecure sih. Tapi dengan berjalannya waktu, aku ngeluarin VT, boom, dar der dor, langsung penontonku 1000 orang. Tapi ya begitu, dihujat lah, dihujat beb, dihujat habis-habisan beb, karena kan baru coming out kan. Dan awal aku keluar di TikTok itu, ceritanya, aku nggak ngondek, karena kan aku nggak tahu beb, gimana respon orang-orang di TikTok kan. Jadi aku agak kenceng baut, dikencengin bautku beb. Oh kamu body manly ya katanya. Oh ganteng ya body manly. Padahal gue ngondek kan. Ih sebel gitu ya ingat-ingat itu. Tapi udah deh bener-bener pernah juga FYP di Malaysia dihujat satu Malaysia. Jadi ketika aku live itu kan kalau misalnya di TikTok itu kalau ada VT yang lagi viral, kalau ada VT yang lagi rame, nah orang-orang tuh bisa masuk lewat VT itu. Jadi ketika lewat di beranda mereka, aku live kan kelihatan tuh kakak itu live udah masuk. Nah, semuanya beb orang Malaysia ngehujat. Pernah, itu juga pernah. Pokoknya bener-bener lagi membangun personal branding itu susah banget. I feel you buat kalian juga ya, para TikToker atau ya yang lagi mau memulai di media sosial, jangan menyerah karena aku pun nggak terpikirkan aku bakal jadi kakak itu yang sekarang. Ya, yang setiap live itu mostly hampir baik-baik komentarnya. Hampir nggak ada yang ngehujat. Ya yang ngehujat satu dua tapi ketutup sama ibu-ibu yang komen. Jadi nggak kebaca sama aku. Kalau dulu itu 90% dihujat, Beb. Calon calon apa nih? Calon apa ya? Ahli neraka katanya, jahanam. Ih, sakit hati Beb, aku Beb kayak tega banget anjir orang-orang ini sumpah. Cuman kan memang piti-pitiku juga mengundang kan, mengundang hujatan. Gitu dulu-dulu ya. Saking sakit hatinya aku pun kayak gue sengajain aja nih, tapi itu salah, Beb. Membangun personal branding itu bukan seperti itu. Jadi gimana ya ngomongnya? Ya supaya orang ingat sama kita harus ada karakter. Ya, karakternya harus kuat. Terus gimana caranya supaya orang-orang yang memang eh debat, bukan bukan aku. Jadi aku selalu gue nggak akan mau membenarkan diriku sendiri, tapi biarlah orang yang menilai gitu. Di situ baru tahu aku kuncinya. Oh jangan pernah membela diri sendiri, biar orang lain yang membela kita gitu. Di situ aku langsung keluarin piti, rame lagi. Jadi panjang perjalananku. Jadi ya pernah lah insecure. Benyong banget ceritaku ya. Next question ya Beb.
Kak Itwil, gue pernah dengar kalau Itwil Asia sama Itwil Eropa beda ya. I mean dari Itwil Eropa dia nggak selegit Itwil Asia. Apakah itu benar? Benar. Jadi kenapa bule lebong cari orang Asia? Karena memang terumbu karang kita itu terkenal dengan kelegitan hakikinya, ya. Kecil, imut, ya. Hakiki manja. Tapi ya begitu meskipun warnanya kayak abu-abu monyet, tapi endul. Ya, namanya juga Itwil Nusantara kan, coklat-coklat abu-abu. Tapi endul, jadi betul itu. That's why kenapa banyak banget kejadian orang-orang Indo yang di luar negeri gitu ya, di Arab nih contohnya, dijahatin beb sama majikannya karena ya menggoda buat mereka. Orang-orang luar tuh gede-gede beb, tinggi-tinggi gede gitu. Kalau orang kita kan mungil-mungil, makanya aduh. Next question. Aku tidak menyesal bertemu dengan suamiku, tapi aku menyesal masuk ke keluarga dia. Oke. Susah sih beb ya, kalau harus bercengkrama dengan keluarga gitu ya, apalagi keluarga suami. Pasti banyak perbedaan pendapat ya, banyak debat, banyak utu unik. Aku juga nggak suka, that's why kenapa aku gak mau terlalu deket sama keluarganya Abah, karena takut ngelunjak sama gue gitu beb. Bukan karena aku nggak mau apa ya, be nice atau gimana-gimana, cuman sebel beb kalau misalnya udah terlalu deket. Jangankan mertua beb, temen juga kalau udah terlalu deket, kalau misalnya memang gak sefrekuensi, injek-injek kan, ngeluncak kan. Makanya aku nggak mau. Ya kamu sebutuhnya aja. Kalau menurutku sebutuhnya, kalau misalnya memang ya baik, tetap baik. Mamarku juga baik. Cuman tetap aku nggak mau terlalu deket karena takut gitu. Kalau udah terlalu deket berantem pasti kan. Jadi ya sebutuhnya aja. Next question ya. Beb, mindset kamu berubah nggak setelah sering atau tinggal di luar negeri? Kayaknya enggak deh. Karena aku Indo banget. Aku tuh nggak yang bule gitu mindsetku. Mindsetku Indo banget, orang Indo banget gue. Jadi nggak terlalu apa ya, kan banyak juga tuh yang orang-orang Indonesia yang tinggal di Eropa jadi Eropa banget gitu. Kalau aku enggak. Tapi kalau lebih disiplin, lebih teratur hidupnya, iya. Lebih tepat waktu, itu karena kebawa ya ritme Abah gitu ya. Kalau kayak sifatku ya tetap aja kayak dulu sih, ya. Jadi kalau mindset sama aja, cuman lebih teratur aja, tertata aja gitu. Next question. Pendapat Abah tentang Bali Indonesia apa? Oke. Suka kok Abah, nanti bulan September atau Oktober juga dia mau ke Bali. Mungkin sama aku, antara Indo sama Jepang. Aku bilang ini beb, better ke Indo deh. Kenapa sih? Karena aku bisa sambil kerja, bener dong beb. Kalau ke Jepang, aduh ngamburin duit. Aku bilang habisin duit doang ke Jepang. Ke Jepang nanti aja lah, aku bilang. Ya udah lihat nanti aja. Jadi dia suka sama Indo, sama Bali. Orang-orangnya juga ramah kan. Lagian dia juga udah famous beb Abah ini. Kemarin kan waktu terakhir tahun lalu ke Bali itu dia cerita-cerita ke orang tuanya, ke teman-temannya kayak aku tuh terkenal di Indo katanya. Gue kali yang terkenal bukan lo. Next question. Kakak gimana dose ya cara buat keluarga nerima kalau kita itu home pimpa? Oke. Berat ya beb pertanyaannya ya beb. Oke. Kedua orang tuaku itu udah tahu, sudah aware, sudah ngerti gimana aku. Dari kecil mereka tuh udah ngerasa ada yang aneh. Karena anaknya gak suka main bola, gak pernah bawa cewek. Jadi mereka udah aware ya. Cuman memang aku dari awal coming out itu di TikTok salahnya. Emang salah gue. Harusnya aku ngomong dulu gitu. Tapi dulu aku umur 18-19 juga udah ngomong ke mamaku. Cuman mungkin mamaku amnesia kali ya, lupa ingatan. Gak inget kejadian itu ada. Mungkin kalian scroll aja di video lamaku. Jadi aku pernah galau terus aku cerita ke mamaku telepon gitu. Dan ya berat sih. Aku sampai drop, aku ngedown.
Karena ya you know lah, pastikan di TikTok happy dan kita nggak bisa kontrol kan siapa yang nge-like, siapa yang ngelihat, pasti ke seluruh Indo. Ditambah audiensku tuh Indo, serverku tuh Jerman, tapi audiensku Indo. Boom, langsung beb. Aku diem aja, aku terima aja semua bacotan orang tua aku waktu itu. Aku terima, meskipun sakit ya, tapi ya udahlah, ini konsekuensiku gitu. Tapi besoknya mereka yang minta maaf gitu, maafin ya kemarin aku lepas kontrol, kata mamaku gitu. Enggak kok, emang aku yang salah, aku bilang. Aku kan sempat bilang gini beb ke mamaku, kalau misalnya kamu nggak mau menerima aku yang pergi, aku bilang. Aku nggak apa-apa kok, aku yang apa ya, yang intinya gini, anggap aja aku nggak ada gitu. Tapi dia nggak mau. Enggak, kamu anak aku, katanya. Jadi sedih ya. Gimana ya beb, aku pun kan emang udah capek. Pada dasarnya capek banget 30 tahun menjadi orang lain, menjadi Oki Ardian yang bukan aku. Jadi aku nggak mau lagi. Ditambah aku kan tinggal di luar negeri. Tapi harus bawa beban itu sampai ke luar negeri gitu. Sampai maksudnya harus terus berpura-pura. No, aku keluar negeri pengen jadi aku. Nggak mau jadi Oki Ardian itu loh beb. Yang orang-orang tuh tahu aku tuh sukanya sama cewek, aku tuh lurus. No, aku nggak lurus. Aku belok. That's why aku ya udahlah nggak apa-apa, gue ambil apa ya, resiko gitu loh. Langsung di TikTok, pup 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 pup. Semua orang tahu, keluargaku tahu, tapi mereka nggak kaget yang gue home pimpa, enggak. Mereka kagetnya itu aku coming outnya di TikTok. That's it. Jadi berat, pelan-pelan aja, oke? Pelan-pelan, nggak usah terlalu apa ya, kayak ih si kak itu coming out diterima di keluarganya. No, itu butuh proses. Jadi kamu jangan apa ya, eh terdorong karena gara-gara aku sekarang aku coming out di TikTok gitu ya, aku diterima keluargaku. Belum tentu beb sama keluargamu, jadi beda-beda. Kamu lihat kondisi aja dulu. Kalau misalnya kamu udah sukses, kamu udah punya semuanya, baru mungkin itu waktu yang tepat. Tapi kalau kamu sekarang belum punya kerja, kamu masih minta sama orang tua, jengong. Oke, jadi tunggu, pasti ada waktu yang tepat buat kamu. Next, ciri-ciri love bombing itu gimana ya? Akiku lagi deket sama cowok tapi takut kena love bombing. Oke. Biasanya cowok-cowok yang love bombing ini terlalu lebay di awal. Kayak I love you, I miss you, I wanna be with you, I wanna marry you. Itu udah something wrong, kayak kok baru kenal udah begini. Terus biasanya mereka ngasih apa yang kamu mau. Semua dikasih. Padahal itu cuman pengen hohe doang contohnya. Jadi hati-hati ya. Laki-laki yang serius itu menurutku bertahap beb. Ya, awal-awal tuh malahan jaim, nggak yang menunjukkan dia suka sama kamu. Pasti ada tahap-tahapnya dulu, nggak yang I love you, I miss you, enggak. Ya, jadi hati-hati aja, oke? Next question. Pernah ngerasa bosen sama abah? Terus kalau lagi bosen, kakak ngapain? Enggak sih beb, kalau bosen sama orangnya enggak ya. Tapi mungkin sama situasi di Austria mungkin, karena kan aku tinggal di pegunungan, pedesaan yang ke mall itu sejaman. Terus mau ke Jerman mungkin 4 jam 5 jam. Ke kota gede ya butuh train gitu ya, butuh kereta. Jadi itu mungkin. Kayaknya memang udah soulmate gitu beb, bukan pasangan lagi, tapi kayak aku tuh udah soulmate sama dia. Meskipun gak ngapa-ngapain 24 jam, gue baik-baik aja. Gue biasa aja, aku nyaman. Dia pun begitu sama aku gitu. Jadi nggak yang bosen ya. Namanya juga cinta beb. Next question. Aku lagi bingung banget. Akiku lihat WA dan DM-nya peconganku. Ada temen SMA-nya yang suka ngechat dan curhat gitu ke dia. Temennya itu home pimpa dan suka manggil ayah ke pacar aku. Duh Alemong, jadi bingung. Tolong jawab dong. Ini kenapa sih pacar aku? Apa dia home pimpa juga? Oke.
Bisa jadi home pimpa. Ya, tapi enggak juga. Oke, mungkin dia memang kayak aku nih ya. Aku punya teman-teman SMA yang open, yang emang udah tahu aku ngondek dari SMA. Bahkan ketika reuni pun mereka manggil aku mami. Heran gue, kelas 1 kelas 2, parah beb aku dihujat sama mereka ya karena aku menjadi orang lain. Gue sok manly padahal mereka tuh tahu aku ngondek. Dari gerak-gerik dari mata gitu ya, dari pakaian, dari semuanya deh, handphone pink. Ya, geli kan? Setelah kelas 3 aku open ke mereka, ini pacarku. Kutunjukin lah pacarku itu. Ini pacarku cowok. Langsung, mami punya pacar. Jadi mereka tuh sampai sekarang pun manggil aku mami. Ya, dan nyaman juga setiap reuni. Nggak ada hujat, nggak ada yang, ya paling diceng-cengin dikit doang. Tapi ya bercanda maksudnya, jadi aku pun nyaman. Jadi mungkin bisa aja itu Beb, mungkin peconganmu, pacarmu ini dianggap sama dia sebagai sosok yang lebih dewasa. Itu positifnya. Tapi negatifnya ya home pimpa. Ya coba ceki-ceki aja perkututnya. Bangun nggak? Oke. Next question. Lebih sukria hohe mati lampu atau hidup lampu? Paksu aku hidup lampu, tapi aku malu. Ngapain malu? Tapi aku juga malu. Aku harus redup-redup. Nah ini redup tapi aku redupin lagi. Karena nggak pede ya, nggak pede kalau abah kan mulus Pep. Ya dari ujung rambut ke ujung kaki mulus. Kalau aku kan banyak batu batanya di situ ya. Banyak corak-corak aduh albino bukan, ya burung unta bukan. Jadi aku redupin gitu. Nggak suka aku kalau siang-siang aku juga nggak mau. Nggak suka aku. Ya kamu redupin aja Beb sendiri Beb. Ya ala-ala token habis. Oke. Cus. Next question Beb. Kak Itwil akikuk emak anak 2 suami baik. Uang bulanan gak terlalu benyong. Emang tapi pemasukan pengeluaran dia aku tahu semua. Tapi misu aku lumayan ganteng. Ada adik kelas dia masih suka ngechat ke suamiku. Labrak. Cantik kak. Labrak. Sedangkan aku IRT doang, badan jelong abis lahiran. Muka kurang keurus jadinya suka insecure. Gimana caranya biar aku lebih pede dan lebih bersinar? Oke. Kalau udah ada yang ngechat-chat gitu, Beb, labrak Beb. Maaf ya Mbak. Ini, Mas ini sudah beristri, saya istrinya. Ya nggak boleh, suamimu juga nggak boleh ngebalas chatting-chatting Beb. Dari cewek apalagi, nggak boleh. Ya harus ada batasan etika. Ya, itu bisa bikin kamu ngedown kalau suamimu terus jawab-jawab pesan dari cewek lain. Oke, jadi harus dilabrak. Ya, dan IRT nggak ada salahnya dengan IRT apalagi habis lahiran. Proses itu nanti juga kamu centong lagi, olahraga lagi Beb, ya perawatan lagi, cus supaya lebih Next ya, ini terakhir ya Beb, ini mini Q&A aja ya. Gimana supaya bisa lupa kalau suami pernah selingkuh dong? Masih sakit aja ini. Pengen CLBK sama mantan boleh nggak kak? Kalau menurutku cerai. Ya, kalau memang kamu nggak bisa maafin dia, Beb, ya cerai aja. Ya, jangan selingkuh. Kamu masih nikah sama dia, masih statusnya bini orang, terus kamu ngelampiasin ke orang lain, jengong. Ya, nggak bener. Kamu harus cerai dulu, baru deh cari orang lain. Kalau memang nggak bisa maafin. Tapi kalau udah memutuskan untuk maaf, kasih maaf gitu ya, ya kamu juga harus berjuang Beb. Ya karena susah ya, kita diselingkuhi itu memang sakit Beb, dalam, lukanya dalam. Jadi pilihannya kalau misalnya kamu gak siap untuk ikhlas, ya pisah. Ya karena ini pasti akan teringat terus sampai nanti, sampai tua gitu. Tapi kalau kamu ikhlas, ya udahlah, misua gue gak sempurna. Ya udahlah, dia membuat kesalahan, aku kasih kesempatan kedua. Bisa kamu membaik. Ya, nggak akan lupa tapi membaik. Oke. Thank you ya Beb, udah gabung di Q&A di YouTube Kakak Itwil. Mungkin besok lusa aku bikin YouTube lagi ember. Alemong udah lama nggak upload. See you in the next video. Bye.